Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Dalam gelapnya zaman tatkala nalar dibelenggu oleh fanatisme dan hukum diperlakukan layaknya beku dan tak bernyawa, muncullah seorang pemikir dari Andalusia yang menolak tunduk kepada rutinitas kaku penafsiran. Ia bukan hanya faqih, bukan sekadar usyuliyin, melainkan seorang penjelajah dalam samudra makna. Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Shatib dengan karya besarnya Al-Muwafaqat Fa'adinu Usul Al-Syar'ah. Di halaman-halaman awal, Al-Shatib menyerukan, syariat bukanlah serangkaian beban legalistik yang dijatuhkan dari langit tanpa ruh. Ia adalah sistem ilahi yang diturunkan untuk menyempurnakan manusia, membimbing fitrah menuju kesempurnaannya. Maka ia berkata, segala perintah dan larangan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai maqasid, tujuan-tujuan luhur dari syariat. Tanpa memahami maqasid, seseorang ibarat melihat arsitektur agung namun tidak mengerti apa yang dibangunnya. Wahai penempuh jalan ilmu, pahami bahwa 5 prinsip maqasid al-syar'ah adalah tiang-tiang yang menopang kemaslahatan umat. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga agama, syariat mewajibkan ibadah. Dalam menjaga jiwa, ia melarang pembunuhan dan menjamin keadilan. Dalam menjaga akal, ia melarang khamar dan kebodohan. Dalam menjaga keturunan, ia menetapkan nikah dan melarang zina. Dalam menjaga harta, ia melindungi hak milik dan mengatur transaksi. Namun Shatib tidak berhenti pada daftar. Ia menggugah ruh. Ia bertanya, apakah hukum dapat dimaknai terlepas dari kondisi manusia dan zaman? Apakah wahyu datang untuk dibekukan dalam huruf atau justru untuk dihidupkan dalam konteks? Ia meletakkan dasar bahwa setiap hukum memiliki illah, sebab, hikmah, dan tujuan. Maka hukum tidak boleh dipisahkan dari akal dan realitas sosial. Ia mengajarkan bahwa fiqh bukan hanya warisan, tetapi gerakan, bahwa ijtihad adalah kewajiban. Ia kolektif, bukan monopoli segelintir. Ia menentang taklid buta, bukan karena meremehkan ulama, tetapi karena menghargai akal yang Allah anugerahkan. Ia katakan, taklid bagi orang yang mampu berijtihad adalah kejatuhan. Maka ia mendorong agar hukum dibaca dalam terang maqasid, bukan semata-mata teks. Shatib menulis tentang 2 jenis maslahat. Maslahat yang qat'i, pasti, disepakati oleh wahyu dan akal sehat, dan maslahat yang zanni, prasangka kuat. Keduanya dapat dijadikan dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang pasti. Ia tidak mengajak untuk meninggalkan nash, tetapi untuk membaca nash dalam harmoni dengan hikmah dan tujuan ilahiyah. Ia juga menggambarkan bahwa maqasid tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat. Bahwa syariat tidak bisa dimaknai dalam ruang sempit privat semata. Hukum harus memperhitungkan dampak sosial, struktur masyarakat, keadilan, publik, dan nilai kolektif umat. Inilah dimensi sosiologis dari maqasid yang belum banyak disentuh oleh para pendahulunya. Lebih lanjut, dalam bab-bab berikutnya, Shatib menjelaskan bahwa setiap hukum syariat bersifat kulli, universal, dalam tujuannya meskipun bentuknya juz'i, partikular. Maka dalam memahami hukum, seorang faqih sejati harus mampu menangkap keseluruhan pola maqasid dan tidak tersesat dalam rincian yang terlepas dari konteksnya. Ia memberi contoh bagaimana teks yang tampak berbeda secara literal justru harmonis secara maqasidi. Ia juga memaparkan tentang taklif, bahwa beban syariat hanya diberikan kepada mereka yang memiliki akal dan kemampuan. Syariat tidak datang untuk membinasakan, melainkan memudahkan.
Maka ia memuliakan prinsip Raf al-Haraj, menghilangkan kesulitan, Taisir, kemudahan, dan Dar al-Mafasid, menghindari kerusakan. Semua ini bukan sekadar slogan, tetapi prinsip-prinsip metodologis yang harus hidup dalam setiap fatwa dan keputusan hukum. Syatib juga memperkenalkan konsep penting, siyasah syar'iyah, yakni kebijakan publik yang diambil berdasarkan maqasid, bukan semata-mata dalil literal. Ia membuka ruang bagi otoritas negara untuk membuat regulasi yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks, selama hal itu mengarah pada kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dan inilah jalan yang ditempuh para pembaharu sejati, bahwa mereka tidak meninggalkan tradisi, tetapi menyelaminya hingga ke akar, menghidupkannya kembali dengan ruh zaman. Al-Syatib mengajarkan bahwa tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, antara syariat dan realitas, antara teks dan hikmah. Yang ada hanyalah kegagalan manusia membaca keduanya secara utuh. Di antara kontribusi terbesarnya adalah penegasan bahwa maqasid bukan sekadar pelengkap dalam usul al-fiqh, melainkan esensinya. Maka ia menyusun metodologi ijtihad baru, bukan sekadar qiyas lahiriah, tetapi qiyas yang maqasid, bukan hanya istinbat hukum dari lafaz, tetapi dari tujuan hukum itu sendiri. Disinilah kita melihat lahirnya satu paradigma baru, fiqh sebagai rekonstruksi nilai, bukan sekadar pelafalan aturan. Dan lebih jauh, ia menjelaskan maqasid syariah itu sendiri tidak hadir dalam ruang hampa, yang dibentuk oleh kebutuhan manusia dan perubahan zaman. Maka seorang mujtahid tidak cukup memahami nash, tetapi juga wajib memahami konteks, urf, adat, kebiasaan masyarakat, kondisi sosial, dan dampak keadilan. Ia harus memahami bahwa maqasid adalah jembatan antara hukum yang sakral dan kenyataan yang terus bergerak. Syatib, dalam kejernihan nalar dan kedalaman hikmah, menunjukkan bahwa maslahat adalah nama lain dari rahmat, bahwa seluruh struktur syariat, dari ibadah hingga muamalah, dari hudud hingga siyasah, dibangun atas fondasi kasih sayang Tuhan kepada makhluknya. Tidak ada hukum yang diturunkan kecuali untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, antara jiwa dan masyarakat, antara kehidupan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ia juga menegaskan prinsip hukum berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Dalam satu kalimat itu tersimpan semangat ijtihad yang fleksibel, adil, dan adaptif. Maka hukum bukanlah beku, tetapi dinamis. Bukan saklek, tetapi hidup. Bukan hanya masa lalu, tetapi juga masa depan. Namun Al-Syatib juga menegaskan bahwa maqasid bukan alasan untuk melanggar nash. Ia memperingatkan agar jangan menjadikan maslahat sebagai tameng bagi hawa nafsu atau kepentingan. Oleh karena itu, ia meletakkan syarat-syarat ketat untuk mengakui sesuatu sebagai maksad. Ia harus didukung oleh dalil umum syariat, diakui oleh akal sehat, diterima oleh ijma', dan menghasilkan kemaslahatan yang nyata dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Al-Muwafaqat menjadi lebih dari sekadar buku hukum. Ia adalah filsafat hidup Islam. Ia adalah manifestasi dari akhlak syariat, bahwa semua hukum berakar dari cinta, dari keadilan, dari keinginan Allah agar manusia tumbuh dalam kebaikan dan kesadaran. Maka membaca Al-Muwafaqat bukan hanya memperluas ilmu, tetapi menyucikan jiwa. Kita dapati pula bahwa ia menjadikan maqasid sebagai cara untuk menyatukan antara khilaf yang tampak bertentangan. Ia menunjukkan bagaimana berbagai pandangan fiqh sebenarnya dapat dikompromikan dalam kerangka maqasid, bahwa di balik perbedaan mazhab terdapat tujuan bersama yang tidak bisa diabaikan. Ia juga memberikan perhatian besar terhadap niat,
bahwa setiap amal tidak bisa dilepaskan dari motivasi di baliknya. Dalam bab khusus, ia menegaskan, niat yang baik bisa menghidupkan bentuk yang kering, sementara niat buruk dapat merusak ibadah yang lahirnya sah. Maka dalam maqasid, batin dan lahir harus seiring, bukan sekadar formalitas, melainkan substansi yang menjiwai. Lebih lanjut, Al-Syatibini menjelaskan tentang taklif, beban hukum, bahwa ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang mampu. Bahwa syariat hadir untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Disinilah prinsip la haraj, tidak ada kesulitan dalam agama, menjadi rujukan utama dalam maqasid. Maka seorang faqih dalam mengeluarkan fatwa harus mempertimbangkan daya tahan umat, kelemahan individu, dan konteks sosial. Bukan hanya hukum formal yang ia bicarakan, tetapi juga pendidikan jiwa. Ia berbicara tentang tarbiyah syariah, pendidikan syariat yang mengakar, bukan hanya pada hafalan hukum, tetapi pada pemahaman hikmah. Ia menginginkan umat yang tidak hanya patuh, tetapi juga sadar, tidak hanya takut hukuman, tetapi mencintai kebaikan. Disinilah maqasid membentuk bukan hanya fiqh, tetapi adab. Bukan hanya hukum tetapi akhlak. Dan akhirnya ia menyimpulkan bahwa maqasid adalah alat untuk menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara kebebasan dan ketertiban, antara idealisme dan realitas. Maka dalam maqasid tidak ada dominasi atas nama kebenaran, tidak ada tirani atas nama syariat. Yang ada hanyalah kasih sayang Tuhan yang diterjemahkan dalam bentuk aturan yang adil. Al-Muwafaqat bukanlah bacaan ringan. Ia bukan untuk mereka yang hanya ingin fatwa cepat. Ia adalah kitab bagi para pencari hikmah, para pemikir hukum, dan para pencinta kebenaran. Ia tidak menawarkan jawaban siap saji, tetapi mengajak kita merenung, berpikir, dan menggali. Dan dalam setiap halaman, kita merasa seolah-olah Al-Syatibsi membisikkan satu pesan agung. Wahai penuntut ilmu, jangan engkau tinggalkan hakikat demi bentuk. Jangan engkau ikuti teks tanpa jiwa. Bacalah syariat dengan mata hati. Karena sesungguhnya agama ini adalah rahmat, bukan beban. Adalah cahaya, bukan bayang-bayang. Don't forget to comment, like, and subscribe.